Eh, oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Fahri atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tatmainul Kulub dari tim admisi atau MIK, posisi sebagai front end developer junior staff. Hari ini, pada pagi ini, pada kesempatan TikTok diberi amanah untuk menyampaikan materi atau nanti mungkin lebih ke sharing-sharing aja. Untuk judul yang materi yang akan saya bawakan yaitu Chrome DevTool Tips, yaitu local override. Mungkin langsung saja ke materinya. Oke, pertama, eh, apa sih Chrome DevTools itu? Jadi Chrome DevTools itu adalah serangkaian alat developer web yang udah include di Chrome browser, udah disertakan di browser Google Chrome. Dan itu udah biasanya digunakan untuk mengedit halaman website secara langsung atau juga debugging untuk cari-cari masalahnya ada di mana. Nah, salah satu fitur yang ada di Chrome DevTools itu adalah local override. Nah, local override ini sebenarnya bukan fitur baru. Menurut pengetahuan saya itu fitur yang udah ada sejak Chrome versi 65 itu tahun 2018. Tapi mungkin belum banyak yang mengetahui dan mungkin baru juga dengar. Seperti saya juga baru tahu ada fitur ini belum lama ini. Nah, fitur ini tuh fungsinya untuk apa? Local override ini untuk mengoverride file atau juga mengedit file dan itu nanti bisa tersimpan di lokal dan ketika di reload itu nggak akan nggak akan hilang seperti misalkan studi kasusnya ketika kita ingin memperbaiki file CSS. Nah, itu kadang ingin memperbaiki styling itu kadang kita pernah langsung memperbaiki di Chrome DevTools-nya yang di inspect itu langsung di situ. Nah, itu nanti tapi ketika reload kadang sering hilang. Nah, ini kalau menggunakan local override itu nanti tidak akan hilang. Oke, untuk selanjutnya. Oh, juga mungkin studi kasus lainnya bisa local override ini untuk misalkan kita udah mengetahui struktur balikan dari backend nanti responnya seperti apa. Nah, itu nanti dari front end bisa membuat seperti mockup atau tiruan balikan dari backendnya. Jadi nggak perlu nunggu backendnya selesai untuk melayani front end. Jadi front end bisa sementara menggunakan override filenya yang seperti tiruan struktur datanya yang dari ini buat sendiri di local override. Oke, selanjutnya bagaimana si local override ini bekerja? Jadi local override ini bekerja ketika kita mengaktifkan local override ini akan menyimpan perubahan kita yang ada di Chrome DevTools itu di folder lokal kita yang kita spesifikkan dan kita beri akses untuk eh, Chrome DevTool untuk mengakses folder tersebut. Seperti misalkan gambar di depan ini ada pertama diminta untuk select folder. Nah, selanjutnya ketika kita mereload halaman, itu nanti Chrome DevTools akan membaca dari file-file yang kita edit di situ. Nggak membaca dari balikan dari resource di networknya. Selanjutnya, limitasi dari local override ini ada tiga yang dari dokumentasinya. Yang pertama yaitu eh, cache dari browser itu otomatis akan ke disable atau ke nonaktif ketika local override itu diaktifkan atau di enable. Begitu juga sebaliknya ketika nanti local override-nya itu di disable nanti cache-nya akan kembali aktif. Jadi ini berbanding terbalik. Yang selanjutnya yaitu Chrome DevTools tidak akan menyimpan perubahan yang kita buat di DOM tree di panel elemen yang di HTML di Chrome DevTools. Yang terakhir yaitu ketika kalau kita mengedit CSS di panel style itu jika sumber dari CSS-nya itu adalah file HTML, Chrome DevTools juga tidak akan menyimpan perubahannya itu. Mungkin langsung saja kita coba untuk setup bagaimana menggunakan local override dan juga nanti gimana contoh-contoh penggunaannya. Saya stop share dulu. Nah, untuk kasus yang pertama ini local override itu bisa digunakan untuk
mengedit respon header. Nah, di sini di dokumentasinya diberikan contoh buat demo page. Kita coba aja di contohnya. Nah, pertama untuk membuka Chrome DevTools itu bisa klik kanan lalu inspect, atau kalau pakai command di Mac itu command option I. Nah, ini nanti local override itu akan berada di halaman source di bagian override. Nah, ini karena saya udah menspesifikkan folder mana yang mau saya pakai untuk menyimpan local-local override itu, jadinya ini udah ada beberapa yang udah ke override. Nah, ini untuk menghilangkannya dibersihkan dulu. Kita coba refresh. Nah, untuk menambahkan folder untuk menyimpan local override-nya tinggal di klik tambah, lalu misalkan saya buat folder baru, pilih yang ini, lalu berikan permission ke folder tersebut. Nah, untuk yang ini halaman yang di demo dari dokumentasinya ini masih bermasalah karena course error. Nah, ini kita perlu edit untuk respon headernya. Misalkan yang to do. Nah, ini tinggal diklik kanan, override header. Nah, di sini bisa ditambahkan. Yang ditambahkan yaitu dari dokumentasinya access control allow origin. Value-nya lalu di enter aja, di reload ulang. Nah, ini untuk yang to-do.json ini udah ke override dan tandanya itu ada titik warna purple, itu berarti menunjukkan dia itu ke override. Dan ini di bagian header terlihat ini nanti yang di override itu berwarna berbeda dari yang lainnya. Lalu gimana supaya kita respon headernya itu bisa ke override untuk semuanya, bisa kepakai untuk semuanya. Itu bisa nanti di bagian sini ada titik headers, itu diklik aja, lalu tambah override rule. Apply itu bintang untuk semuanya, yaitu sama access, control, allow, origin, bintang, enter, kita reload ulang. Nah, itu udah pakai juga di kena untuk yang respon lainnya. Nah, lalu untuk gambar ini, nah untuk gambar ini ada keterangan diminta untuk menambahkan cross origin resource policy, itu bisa ditambahkan. Klik kanan, override header. Ini cross origin resource policy-nya cross origin. Reload, masih error. Sekarang diminta untuk menambahkan cross origin embedder policy. Kita tambah add header. Header name-nya cross origin embedder policy.
value-nya require chord. Enter, kita reload ulang. Nah, ini sudah tampil. Itu untuk mungkin demonya untuk yang eh, mengoverride respon header. Nah, lalu misalkan kita mau ngedit stylenya. Ini di bagian source untuk tandanya kita menggunakan local override itu ke checklist. Nah, misalkan kita uncheck, kita reload, dia akan kembali error. Misalkan kita mau pakai lagi, tinggal cek lagi, aman lagi. Nah, lalu misalkan kita ingin mengedit, ini tampilannya salah, harusnya backgroundnya warnanya lain. Nah, misalkan kita inspect ke body, kita kasih background color. Aduh, background color, purple. Nah, ini langsung ke bawah di file-file yang kita override. Misalkan kita reload, dia tetap menggunakan style yang kita override tadi dan nggak berubah. Misalkan kita uncheck, dia akan kembali lagi. Nah, itu untuk contoh menggunakan CSS. Lalu untuk contoh lain, misalkan kita ingin mengoverride JavaScript itu, oh ini beda. Nah, ini yang tadi. Misalkan kita ingin mengoverride file JavaScript, terus saya sebagai contoh menggunakan halaman dari UI surat, indeks surat. Misalkan asumsinya tombol tambah indeks ini ada keluhan tidak berfungsi. Nah, itu kita bisa override untuk debugging apakah ini benar-benar keklik atau enggak. Itu kita pertama kita perlu cari dulu source-nya ada di mana. Override. Kita refresh dulu. Nah, ini misalkan ada keluhan eh, bilangnya tombol tambah indeks ini nggak berfungsi. Nah, itu bisa kita coba cek, cari fungsinya yang di script JavaScript-nya, nanti script JavaScript ini bisa kita override. Misalkan kita cari fungsinya itu adalah on at index yang src. Nah, ini on at index itu kepake di scriptnya, dipakai ketika untuk menghandle tombol tambah indeks. Nah, misalkan kita ingin ngecek ini beneran kepake atau enggak, misalkan kita konsol log andalan tes, kita save, kita buka konsol log, coba refresh, kita coba klik. Oh, typo. Kun so
Kita save lagi, kita reload. Nah, ini ketika kita tambah, ini keluar tes. Jadi kita bisa memasukkan script buat untuk kita debugging di website kita. Jadi nggak perlu buka codingan, misalkan VS Code. Jadi kita bisa langsung nambahin script di JavaScript-nya. Tapi mungkin susahnya nanti kalau kita nyari filenya yang disimpan di bundle itu di namanya apa dan nyari eh, fungsi yang dipakai itu di mana. Karena ini kan jadi satu, jadi ada ribuan banyak. Nah, lalu contoh misalkan lagi studi kasusnya, misalkan eh kita buat dulu misalkan list ini error. Nah, lalu kita coba buat menggunakan tiruan respon untuk mengerjakannya. Kita buat dulu misalkan ini jadi error. Ini untuk mendapatkan listnya itu fungsinya get list index. Get list index. Get list index. Nah, ini misalkan kita ubah jadi -1 supaya error dulu. Kita save, kita reload. Kita juga sekaligus ngecek nanti kalau error tuh tampilannya seperti apa, behaviornya. Nah, ini ada error. Karena tadi kita mengoverride file JavaScript-nya. Nah, ini di network ada error. Nah, ini mungkin sebagai contoh, misalkan kita menghadapi error, itu langkah pertama, jangan panik dan kita, misalkan kita lapor ke backend dan backend mengerjakannya misalkan perlu waktu. Nah, kita sebagai front end bisa tetap jalan karena kita di udah tahu struktur datanya bakal seperti apa. Kita bisa bikin tiruan responnya seperti apa balikannya menggunakan local override. Jadi sambil menunggu misalkan sedang diperbaiki, karena kita udah tahu balikan untuk list indeks surat itu strukturnya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan local override untuk sementara membuat dummy-nya data. Ini misalkan kita copy, lalu yang ini kita override, override content, yang errornya kita hapus saja, kita pastekan eh, contoh balikan data dari eh, Confluence yang kontrak API-nya. Kita save, kita coba lagi. Nah, ini untuk tampilan yang ini dia menggunakan eh, mock dari balikan dari override data yang kita pakai. Nah, itu seperti apa tersimpannya di Finder. Nah, ini kesimpannya jadi folder-folder seperti ini. Itu juga sama seperti yang ada di sini. Nah, ini misalkan kita ingin menambahkan datanya biar lebih banyak buat nyoba paginasinya. Kita copy, kita save.
Nah, ini udah muncul tampilan yang lebih banyak dan kita bisa coba untuk paginasinya. Itu aman. Nah, nanti misalkan singkat cerita eh, dari backend sudah selesai memperbaiki yang tadi, kita tinggal disable aja local override-nya, lalu reload lagi. Ini sudah menggunakan kembalian yang dari backend yang sebagaimana mestinya. Kita kembali ke slide, masih ada satu slide lagi. Oh ya, itu untuk dokumentasinya itu saya ambil dari webnya Chrome for Developer ini, Override Web Contents and HTTP Response Headers Locally. Ini untuk yang misalkan ingin baca-baca lagi, ada di sini. Di sini ada banyak DevTools tips-tipsnya, jadi mungkin bisa explore-explore lagi. Satu slide terakhir. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.